Kartel Juarez adalah salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh dalam sejarah Meksiko. Berasal dari tempat yang sama dengan kartel Sinaloa dan Tijuana. Ketiganya pernah berdiri di bawah bayang-bayang kartel Guadalajara. Pada masa kemasannya, kartel Juarez pernah memegang tahta kekuasaan, menguasai koridor perdagangan narkoba yang membentang hampir di seluruh negara bagian Meksiko, bahkan melintasi batas negara. Basis kekuatan mereka berpusat di Ciudad Juarez, negara bagian Chihuahua, sekaligus mengendalikan jalur Juarez menuju El Paso, Texas, salah satu titik penyelundupan narkoba tersibuk di dunia. Namun, ada satu hal yang membuat kartel Juarez berbeda dari para rivalnya: kepemimpinan yang terus berganti, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan di bawah sosok pria misterius yang dijuluki El Señor de los Cielos, sang penguasa langit. Dialah Amado Curillo Fuentes. Di tangannya, kartel Juarez menjelma menjadi organisasi kriminal terkaya di dunia, sekaligus rival paling berbahaya bagi kartel Sinaloa. Mereka sama-sama memiliki sayap paramiliter elit yang siap berperang demi mempertahankan wilayah kekuasaan. Tapi, siapa sebenarnya Amado Curillo Fuentes? Bagaimana ia bisa mendapat julukan sang penguasa langit? Maka dari itu, jangan lewatkan satu detik pun dari video ini, karena saya Husni Tamrin akan membawa Deepsider menelusuri kisah kelam kartel Juarez dari awal terbentuknya hingga menuju akhir kehancurannya. Ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah catatan tentang bagaimana kekuasaan dan uang mampu mengubah persahabatan menjadi pengkhianatan. Pada tahun 1970-an, negara bagian Chihuahua dikuasai oleh seorang gembong narkoba bernama Pablo Acosta Villarreal. Pria ini dikenal dengan julukan El Zorro de Ojinaga, si rubah dari Ojinaga, sebuah kota kecil di tepi Rio Grande, berseberangan langsung dengan Presidio, Texas, Amerika Serikat. Acosta adalah sosok yang sangat disegani. Ia menjadi pesaing berat Pedro Aviles Perez, sang pionir perdagangan narkoba modern yang menguasai wilayah Sinaloa. Namun, jauh sebelum benar-benar dikenal sebagai kartel Juarez, kelompok ini hanyalah sebuah jaringan lokal yang dipimpin oleh Pablo Acosta bersama tangan kanannya, Rafael Aguilar Juarzo. Memasuki era kokain, pengaruh Acosta semakin meluas. Ia kemudian bergabung dengan kartel Guadalajara dan dipercaya langsung oleh Miguel Angel Felix Gallardo untuk menguasai Plaza Ciudad Juarez, kota metropolitan terbesar di Meksiko Utara. Reputasinya mengagumkan. Acosta mampu menyelundupkan hingga 60 ton kokain per tahun ke Amerika Serikat. Namun, ketika kartel Guadalajara runtuh akibat penangkapan tokoh-tokoh kuncinya, Acosta perlahan membentuk jalannya sendiri. Ia mewarisi jaringan kokain dari kartel Colombia dan menjadikan Juarez sebagai basis independen. Namun sayang, masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Pada April 1987, Pablo Acosta tewas dalam sebuah operasi gabungan polisi federal Meksiko dan FBI. Beberapa sumber resmi menyebutkan kematiannya akibat baku tembak. Namun, ada pula spekulasi yang mengaitkannya dengan pengkhianatan muridnya sendiri, Amado Curillo Fuentes. Setelah itu, kepemimpinan beralih ke tangan kanannya, Rafael Aguilar Juarzo, mantan perwira polisi federal dari DVS. Di bawah kendalinya, kartel Juarez berkembang pesat, semakin kuat dan terorganisir. Namun sejarah kembali terulang. Aguilar pun bernasib sama seperti pendahulunya. Pada tahun 1993, saat ia berlibur di Cancun, Quintana Roo, Rafael Aguilar dibunuh oleh orang bayaran Amado Curillo Fuentes. Sejak saat itu, Amado mengambil alih tahta kepemimpinan. Di tangannya, kartel Juarez tidak hanya bertahan, tetapi berevolusi dari jaringan lokal sederhana menjadi sindikat kriminal internasional. Amado Curillo Fuentes menjadi pemimpin kartel Juarez dengan masa kepemimpinan yang relatif singkat dibandingkan para pendahulunya. Namun menariknya, justru ia yang kemudian menjelma sebagai ikon paling terkenal dalam struktur kartel Juarez. Reputasi itu ia dapat berkat inovasi cerdas dalam metode penyelundupan narkoba.
Amado lahir pada 17 Desember 1954 di Guamuchilito, Napolato, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Ia dikenal sebagai murid sekaligus orang kepercayaan dari Pablo Acosta Villarreal, sosok mentor yang begitu menyayanginya. Namun sebelum benar-benar menjadi bagian dari jaringan Acosta, perjalanan kriminal Amado dimulai dari lingkaran keluarganya, Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto, salah satu pemimpin kartel Guadalajara, lebih dulu membawanya masuk ke dunia perdagangan narkoba. Berkat rekomendasi dari sang paman, posisi Amado Carrillo Fuentes dalam kartel Guadalajara menjadi cukup strategis. Ia dipercaya mengawasi jalur penyelundupan, dan di sanalah ia mempelajari keterampilan menerbangkan pesawat. Pengetahuan inilah yang kelak menjadikannya berbeda dari bos-bos narkoba lainnya. Ia memanfaatkan jalur udara sebagai senjata utama untuk memperluas jaringan penyelundupan internasional. Ketika akhirnya Amado benar-benar memegang otoritas mutlak atas kartel Juarez, ia segera melibatkan saudara-saudaranya dalam bisnis gelapnya, bahkan anaknya sendiri ikut terlibat. Berkat jaringan warisan dari sang paman, Amado menjalin kemitraan dengan Pablo Escobar dan kartel Charlie di Kolombia. Dari sinilah lahir inovasi yang mengubah jalannya sejarah narkotika. Amado mulai mengangkut kokain menggunakan pesawat pribadi langsung dari Kolombia menuju Meksiko, lalu diteruskan ke Amerika Serikat. Metode ini menjadikannya dijuluki El Señor de los Cielos, sang penguasa langit. Keberaniannya menggunakan jalur udara membuat kartel Juarez menjelma menjadi salah satu organisasi kriminal terkaya di dunia. Kekayaan Amado sendiri ditaksir mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Angka fantastis yang bukan sekedar kabar angin. Fakta ini terbukti ketika pemerintah Meksiko menyita seluruh properti mewahnya, termasuk armada mengerikan miliknya. 30 pesawat Boeing 727 yang digunakan untuk mengangkut kokain lintas negara. Berbeda dengan banyak pemimpin kartel lain yang terkenal bengis dalam memperluas kekuasaan, Amado Carrillo Fuentes justru memilih untuk bergerak senyap. Ia dikenal sangat low profile untuk mengawasi pergerakan para rivalnya. Amado Carrillo Fuentes memanfaatkan perangkat pengawasan berteknologi tinggi, bukan hanya untuk memata-matai pesaing, tetapi juga aparat kepolisian yang mencoba menjatuhkannya. Meskipun bergerak dalam senyap, di tangan Amado, kartel Juarez berevolusi menjadi sindikat kriminal berskala internasional. Ketika kekuasaan dan kekayaan sudah sepenuhnya ia genggam, Amado membentuk sayap paramiliter untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Unit ini terdiri dari polisi dan tentara korup, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal La Línea, sebuah pasukan bayangan yang loyal, siap melindungi kartel Juarez dari serangan para rival. Tak hanya itu, Amado juga merekrut Barrio Azteca, sebuah geng jalanan yang lahir pada tahun 1980-an di penjara Texas, Amerika Serikat, beranggotakan etnis Meksiko Amerika. Basis utama mereka berada di El Paso, Texas, yang membentang hingga ke Ciudad Juarez. Perekrutan ini bukan tanpa alasan. Barrio Azteca ditugaskan untuk mengendalikan perang jalanan. Namun, pada masa kepemimpinan Amado Carrillo Fuentes, peran Barrio Azteca dan La Línea masih sangat terbatas. Keduanya baru benar-benar menjelma menjadi sayap paramiliter yang kejam setelah kekuasaan kartel Juarez jatuh ke tangan saudara-saudaranya dan anaknya. Namun seperti yang kita ketahui, dalam dunia bawah tanah, semakin tinggi kekuasaan, semakin sulit pula menghindar dari radar penegak hukum. Di balik sayap jet-jetnya, Amado menjadi target utama Badan Anti Narkoba Amerika Serikat. Setiap langkahnya diawasi, setiap pergerakan kartelnya diburu. Statusnya sebagai buronan internasional mengubah segalanya, dari penguasa langit menjadi buruan di darat. Dan di titik inilah, Amado mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Mengingat gambar wajahnya sudah terpampang di daftar buronan, maka satu-satunya jalan keluar adalah mengubah identitas, bukan dengan pelarian, tetapi dengan pisau bedah. Pada bulan Juli 1997, Amado Carrillo Fuentes menjalani operasi plastik di sebuah rumah sakit elit di Mexico City. Namun ketika operasi tengah berlangsung, Amado Carrillo Fuentes tewas, bukan di kokpit pesawat, bukan pula ditembak musuh. Ia tewas di meja operasi karena tubuhnya tak sanggup melawan dosis obat bius yang terlalu tinggi. Ketika kabar kematiannya pecah, dunia terbelalak. Seorang legenda kartel yang hidupnya diburu dua negara akhirnya tumbang. Ironi itu menjadikan Amado Carrillo Fuentes salah satu tokoh paling misterius sekaligus tragis dalam sejarah kartel Meksiko.
dan kematiannya hanyalah awal dari babak berdarah selanjutnya dalam kartel Juarez. Namun, pertanyaannya, benarkah Amado Curillo Fuentes benar mati di meja operasi? Beberapa hari setelah pengumuman resmi, jasadnya dipamerkan dalam pemakaman mewah dengan pengawalan ketat. Tapi, foto-foto tubuh itu justru menimbulkan keraguan. Wajahnya tampak membengkak, sulit dikenali. Rumor pun beredar, apakah itu benar jasad Amado atau hanya umpan untuk menipu dunia. Konspirasi semakin menguat ketika sejumlah saksi mengaku melihat pria mirip Amado di berbagai tempat setelah kematiannya diumumkan dari Meksiko. Bahkan ada yang percaya ia melarikan diri ke Kuba dengan identitas baru. Bagi sebagian orang, Amado terlalu cerdas untuk mati hanya karena operasi plastik. Mereka yakin ia membeli kebebasannya dengan kekayaan luar biasa, menyuap dokter, dan memalsukan kematiannya sendiri. Kematian Amado Curillo Fuentes pada tahun 1997 meninggalkan kekosongan besar dalam tubuh kartel Juarez. Tahta kepemimpinan sempat goyah. Saudara kandungnya, Vicente Curillo Fuentes, yang dijuluki Sang Raja Muda, mencoba mengambil alih kendali. Namun langkahnya ditentang keras oleh keponakannya Vicente Curillo Leyva dan saudaranya Rodolfo Curillo Fuentes. Mereka meragukan kapasitas Raja Muda untuk memimpin jaringan yang begitu luas dan kompleks. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Muda perlahan mengubah persepsi itu. Ia berhasil mengkonsolidasikan kekuatan, memperkuat profilnya sebagai Sang Raja Muda. Pada tahun 2002, kartel Juarez bergabung dalam sebuah aliansi besar yang dikenal sebagai Federasi, bersama tokoh legendaris seperti Juan José Efragoza Moreno alias El Azul, Hector Beltran Leyva, dan juga kartel Sinaloa. Mereka menyatukan kekuatan demi mengontrol harga narkoba dan memaksimalkan keuntungan. Sebuah strategi yang dulu pernah digunakan Felix Gallardo. Dengan permintaan kokain di Amerika Serikat yang terus meningkat, kartel Juarez di bawah Raja Muda semakin agresif. Pada tahun 2009, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencatat 70% kokain masuk setiap tahun melewati koridor Ciudad Juarez, El Paso, Texas. Vicente Curillo Fuentes meniru gaya kepemimpinan mendiang saudaranya, low profile, penuh perhitungan, namun piawai dalam operasi berskala besar. Ia membangun struktur keuangan yang kompleks untuk mencuci uang hasil perdagangan narkoba, sekaligus memperkuat sayap para militer kartel. Di tangannya, La Línea dan Barrio Azteca tidak lagi sekedar penegak wilayah, melainkan berubah menjadi pasukan elit para militer yang bertugas menjaga perbatasan dan memungut pajak dari kelompok lain yang menggunakan jalur Juarez, serta melakukan operasi kekerasan. Bahkan, mereka juga merambah bisnis gelap lain, perdagangan manusia, penculikan, distribusi narkoba lokal, hingga pemerasan, semua dijalankan dengan disiplin militer. Keunggulan kartel Juarez terletak pada basis kekuatan strategisnya, Ciudad Juarez dan El Paso, yang hanya dipisahkan sungai, menjadikannya jalur emas bagi perdagangan narkoba. Lebih dari itu, infiltrasi mereka ke dalam tubuh kepolisian lokal membuat kartel Juarez nyaris kebal dari serangan rival. Banyak anggota La Línea adalah polisi aktif Ciudad Juarez yang bekerja ganda untuk kartel. Vicente juga membentuk kelompok baru bernama Los Linces, beranggotakan sekitar 80 mantan pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko. Mereka dilatih untuk melindungi anggota kartel dan berfungsi sebagai kurir utama dalam pengiriman narkoba. Namun, masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Hubungan yang semula mesra dengan kartel Sinaloa akhirnya runtuh. Perebutan jalur strategis Ciudad Juarez berubah menjadi konflik brutal, dan disinilah kelemahan kartel Juarez mulai terlihat. Mereka terjebak dalam salah satu perang kartel paling berdarah dalam sejarah Meksiko modern. Pada bulan September 2004, Rodolfo Curillo Fuentes dibunuh saat hendak keluar dari sebuah bioskop bersama istrinya. Aksi itu dilakukan oleh orang suruhan El Chapo Guzman melalui kelompok sikarionya yang dikenal dengan nama Los Negros. Pembunuhan tersebut merupakan bentuk balas dendam atas tewasnya dua orang kepercayaan El Chapo Guzman yang sebelumnya dieksekusi oleh Rodolfo karena menolak membayar pajak menggunakan koridor Juarez untuk menyelundupkan kokain. Mendengar kabar kematian adiknya,
Vicente Carrillo Fuentes langsung memberikan respon yang sama. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap Arturo Guzman Loera, saudara El Chapo yang saat itu berada di dalam penjara keamanan maksimum. Dari beberapa sumber disebutkan, Arturo ditembak hingga 7 kali. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin senjata api bisa masuk ke dalam penjara dengan keamanan seketat itu? Banyak analisis meyakini eksekusi tersebut hanya mungkin terjadi karena adanya jaringan pejabat korup yang sudah dibeli oleh kartel Juarez. Setelah serangkaian aksi balas dendam, situasi perbatasan sempat terlihat tenang. Kartel Juarez dan Sinaloa masih sama-sama beroperasi, sementara La Línea berfungsi sebagai pengawas jalur penyelundupan dengan menarik viso atau tol dari setiap kargo yang melintas. Namun pada tahun 2006, konflik internal mulai mencuat. Seorang mantan pejabat kepolisian yang sebelumnya menjadi bagian penting La Línea memutuskan hubungan dengan pemimpin mereka. Perpecahan itu memicu perebutan kendali, terutama terkait siapa yang menguasai jaringan keamanan di jalur penyelundupan. Menurut catatan jurnalis investigasi Sandra Rodriguez dalam bukunya La Fábrica del Crimen, kartel Juarez saat itu mulai memberi kompensasi besar-besaran kepada kalangan elit dalam struktur La Línea. Keputusan ini justru memicu ketidakpuasan tingkat bawah yang merasa diabaikan. Akibatnya, perpecahan pun semakin melebar. Untuk memperkuat barisan, kartel Juarez kemudian mengukuhkan Barrio Azteca, sebuah langkah yang membawa perubahan besar dalam kartel Juarez. Mereka menerapkan disiplin ketat, membangun hierarki ala militer, hingga menguasai pasar narkoba eceran, serta pemerasan di tingkat jalanan. Namun, sebagian anggota Barrio Azteca yang membangkang justru diserap oleh kartel Sinaloa. Pada tahun 2008, kartel Sinaloa resmi mengumumkan perang terhadap kartel Juarez. Spanduk-spanduk berisi ancaman tersebar di sudut-sudut kota, menampilkan daftar nama anggota La Línea yang sudah dieksekusi dan nama-nama yang akan menjadi target berikutnya. Pesan itu jelas, tidak ada lagi ruang kompromi. Sejak saat itu, Ciudad Juarez berubah drastis dari kota perdagangan yang paling sibuk menjelma menjadi salah satu zona perang paling mematikan di dunia. Jalan-jalan dipenuhi ketakutan dan angka pembunuhan melonjak hingga tak terbendung. Meskipun kartel Juarez masih memiliki La Línea dan dukungan geng jalanan seperti Barrio Azteca, kekuatan mereka tetap tidak sebanding dengan mesin perang Sinaloa. Justru kelemahan makin terbuka ketika sejumlah anggota paramiliter kartel Juarez membelot. Banyak yang kecewa dengan bayaran kecil dan mulai berpindah haluan ke kartel Sinaloa, membawa serta informasi penting tentang struktur dan operasi lawan. Pengkhianatan internal ini membuat kartel Juarez semakin terjepit. Perang bukan lagi sekedar antar kartel, tetapi berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup dengan kota Juarez sebagai arena utama. Strategi kartel Sinaloa dalam menghadapi kartel Juarez terbilang efektif sekaligus brutal. Mereka tidak hanya menyerang para sicario di jalanan, tetapi juga menargetkan mesin uang kartel Juarez. Dengan menguasai sebagian besar rute penyelundupan dan menekan jaringan pemasok, Sinaloa perlahan-lahan mencekik sumber pendapatan utama lawannya. Ketika mesin uang itu rapuh, kartel Juarez kehilangan kemampuan untuk membiayai perang dalam skala besar. Untuk tetap bertahan, mereka mulai mengalihkan sumber dana dari aktivitas ilegal baru, penculikan, pemerasan, dan pajak atas bisnis lokal. Warga sipil pun menjadi korban, menambah rasa takut yang sudah mencekam di Ciudad Juarez. Situasi ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Presiden Meksiko saat itu, Felipe Calderón, mengirim ribuan pasukan militer untuk meredakan konflik. Namun, kehadiran tentara justru menambah lapisan kekerasan baru karena bentrok kini bukan hanya antar kartel, melainkan juga melibatkan aparat negara. Dampak perang itu luar biasa. Tercatat dari tahun 2008 hingga tahun 2012, Ciudad Juarez mencatatkan diri sebagai kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Ribuan orang tewas, puluhan ribu keluarga tercerabut dari rumah mereka, dan bisnis lokal dan perusahaan runtuh karena tidak bisa beroperasi karena kekerasan yang tidak terbendung. Pada akhirnya, kartel Juarez tidak mampu menandingi kekuatan finansial dan militer Sinaloa. Kekalahan mereka jelas terlihat. Wilayah kekuasaan menyusut, loyalitas anggota melemah, reputasi mereka sebagai salah satu sindikat paling kuat di Meksiko hancur berkeping-keping. Runtuhnya kartel Juarez adalah cerita tentang kehilangan pemimpin, konflik internal,
dan munculnya faksi baru yang mengambil alih panggung. Setelah perang panjang melawan kartel Sinaloa, kekuatan kartel Juarez semakin rapuh. Banyak wilayah mereka direbut, anggota membelot, dan jalur penyelundupan yang dulu menjadi mesin uang beralih ke tangan rival. Situasi ini mencapai puncaknya ketika Vicente Carrillo Fuentes, sang raja muda, ditangkap pada 9 Oktober 2014 dalam operasi aparat gabungan di Torreon, Coahuila. Penangkapan itu menandai akhir dari sebuah era. Pemimpin terakhir yang mampu menjaga struktur kartel Juarez kini hilang. Namun, runtuhnya pusat kepemimpinan kartel Juarez tidak serta-merta menghapus pengaruh mereka. Dari reruntuhan itu, sebuah sayap lama yang dulunya hanya berfungsi sebagai pasukan paramiliter mulai mengambil peran lebih besar. Mereka berkembang menjadi kekuatan yang hampir independen. Laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat mencatat bahwa La Línea tidak hanya menjaga jalur narkoba, tetapi juga memungut upeti dari organisasi lain, mengatur distribusi narkoba lokal, hingga terlibat dalam penyelundupan manusia dan pencurian besar. Figur penting seperti Juan Pablo Ledesma muncul sebagai sosok sentral dalam organisasi ini. Di bawah kendalinya, La Línea semakin menunjukkan tanda-tanda sebagai faksi semi-independen, mengendalikan wilayah, memiliki pendapatan sendiri, serta memimpin operasi harian dengan otoritas penuh. Meski begitu, hubungan mereka dengan kartel Juarez belum sepenuhnya terputus. Banyak analis melihat La Línea lebih tepat disebut sebagai faksi semi-independen. Mereka lahir dari tubuh kartel Juarez, tetapi perlahan membangun identitas dan kekuasaan mereka sendiri, mirip dengan transformasi yang pernah dilakukan Los Zetas. Dengan hilangnya figur Carrillo Fuentes dan melemahnya struktur kartel Juarez, La Línea kini berdiri sebagai kekuatan paling menonjol di Chihuahua. Sebuah evolusi yang mengingatkan kita bahwa dalam dunia kartel, ketika satu kekaisaran runtuh, selalu ada faksi baru yang siap mengambil alih tahta. Kisah kartel Juarez adalah kisah tentang kebangkitan, kejayaan, hingga kejatuhan yang berdarah. Dari era Pablo Acosta yang membuka jalur perdagangan, Rafael Aguilar Guajardo yang memperkuat jaringan, Amado Carrillo Fuentes dengan armada jet hantu yang membuat kartel Juarez menjadi salah satu kartel terkaya, hingga Vicente Carrillo Fuentes yang menyaksikan bagaimana kerajaan itu perlahan runtuh di bawah bayang-bayang kartel Sinaloa. Namun, kehancuran kartel Juarez tidak membuat kekerasan berhenti. Justru dari abu kehancuran itu lahirlah La Línea, sayap bersenjata yang berubah menjadi kekuatan baru, mewarisi kekerasan tapi tidak lagi memiliki kejayaan finansial seperti pendahulunya. Dari perjalanan panjang ini, ada pelajaran besar yang bisa kita tarik. Kartel Juarez pernah berdiri di puncak kejayaan dengan kekayaan yang tak terhitung dan jaringan internasional yang membuat mereka disegani. Namun, kekuasaan tanpa batas ternyata rapuh. Perebutan wilayah, konflik internal, dan tekanan dari aparat perlahan menggerogoti tubuh kartel ini hingga akhirnya runtuh. Kisah kartel Juarez juga menunjukkan bahwa kekerasan tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Saat salah satu kekuatan tumbang, selalu ada faksi baru yang lahir untuk mengisi kekosongan itu, melanjutkan siklus darah yang tak berkesudahan. Di balik semua itu, kita juga melihat betapa korupsi menjadi bahan bakar utama yang membuat kartel bisa bertahan begitu lama. Tanpa pejabat, polisi, dan militer yang bisa mereka beli, mustahil kartel Juarez mampu menancapkan kuku sedalam itu di Meksiko. Inilah gambaran nyata bagaimana sebuah sistem yang rapuh bisa menjadi lahan subur bagi kejahatan terorganisir. Dan pada akhirnya, semua pemimpin jatuh. Dari Amado Carrillo Fuentes dengan armada jet hantu yang melegenda, hingga Vicente Carrillo Fuentes yang berakhir di balik jeruji besi. Semuanya tak pernah benar-benar memiliki kejayaan yang abadi. Kekuasaan mereka memudar, tetapi jejak darah yang ditinggalkan tetap menjadi bagian kelam dalam sejarah Ciudad Juarez dan Meksiko. Oke, begitulah akhir dari kisah kartel Juarez. Dari kejayaan hingga keruntuhan, semuanya menyisakan satu pelajaran. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Terima kasih untuk para Deepsider yang sudah menemani perjalanan ini. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah gelap yang masih menunggu untuk kita ungkap. Saya Husni Tamrin, Lema Bedait Malik.